Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudin. NIM saya 124038. Materi yang pertama kita bahas pengantar bahasa pemrograman. Jenis pernyataan kontrol yang pertama itu mempelajari tentang penyeleksi kondisi. Penyeleksi kondisi terbagi tiga, yaitu pernyataan if, pernyataan switch, operator ternif. Yang kedua, perulangan kondisi. Perulangan kondisi terbagi tiga, yaitu pernyataan file, pernyataan no file, pernyataan for. Yang ketiga, pernyataan tambahan. Pernyataan tambahan itu terbagi tiga, break, contohnya exit dan atau die. Yang kedua, penyeleksi kondisi. Penyeleksi kondisi itu membahas tentang pernyataan if. Pernyataan if itu menentukan tindakan berdasarkan kebenaran ekspresi. Yang kedua, pernyataan switch, yaitu menyelaksanakan alternatif berdasarkan nilai ekspresi. Perulangan kondisi. Perulangan kondisi itu mempelajari tentang pernyataan file. Pernyataan file itu menjalankan pernyataan selama ekspresi bernilai benar. Pernyataan do file itu menjalankan pernyataan setidaknya sekali kemudian memeriksa ekspresi. Pernyataan for menyatakan perulangan untuk inisialisasi kondisi dan counter. Pernyataan tambahan terbagi tiga, yaitu break. Break itu menjelaskan tentang keluar dari pernyataan perulangan. Yang kedua, continue yang membahas tentang menjalankan ke iterasi berikutnya. Exit atau die menghentikan eksekusi programan. Ada pula bahasa data. Bahasa data itu terbagi dua. Yang pertama, data definition logs untuk mendefinisikan struktur database. Yang kedua, data manipulasi logs untuk manipulasi data, retrieval, insertion, deletion, modification. Yang selanjutnya, independensi data. Independensi data itu menjelaskan kemampuan untuk mengubah skema tanpa mempengaruhi aplikasi yang ada. Independensi fisik dan logis. Materi selanjutnya kita bahas tentang konsep dasar jaringan komputer. Pertama, kita belajar tentang konsep dasar jaringan komputer itu kita belajar tentang dulu pengantar komunikasinya. Pengantar komunikasi itu awalnya tergantung pada transportasi fisik, kini berkembang melalui teknologi seperti telegram, telepon, dan internet. Adapun jenis sinyalnya. Jenis sinyalnya itu terdiri dari dua, yaitu digital, analog. Ada pula keuntungan jaringan komputer yang terdiri dari 6, yaitu receiver sharing, reliability, choice evasion, scalability, video information access, dan communication. Ada pula elemen komunikasi jaringan. Elemen komunikasi jaringan itu aturan pengiriman pesan, format pesan, medium komunikasi, perangkat jaringan. Ada pula infrastruktur jaringan. Yang pertama itu LAN atau Local Area Network yang membahas tentang jaringan dalam area geografis terbatas. Dan ada pula WAN atau Wide Area Network yang menghubungkan jaringan di lokasi jauh. Ada pula topologi jaringan yang terdiri dari bus, taring, mesh. Ada pula perangkat jaringan. Perangkat jaringan itu terbagi dua, end device dan intermediary devices. Materi selanjutnya kita membahas tentang jaringan komputer. Jaringan komputer itu yang pertama kita mempelajari tentang definisi jaringan komputer. Definisi jaringan komputer itu kumpulan perangkat dan terhubung untuk berbagai data dan sumber daya. Ada pula keuntungan jaringannya yang terbagi 6 bagian. Yang pertama, berbagai sumber daya, keandalan tinggi, efisien biaya, skalabilitas, akses informasi luas, komunikasi. Ada pula jenis jaringan, yaitu LAN dan WAN. LAN itu jaringan dalam area terbatas, kalau WAN
jaringan yang mencakup area luas. Nah, topologi jaringan ini kan tadi kita sudah jelaskan tentang bus, star, ring, dan mesh. Sekarang bus itu apa? Bus itu semua perangkat terhubung ke satu kabel. Star, semua perangkat terhubung ke satu titik pusat. Ring, perangkat terhubung dalam bentuk lingkaran. Mesh, setiap perangkat terhubung ke beberapa perangkat lain. Perangkat jaringan juga terdiri dari dua macam. Yang pertama end device dan intermediate devices. Materi selanjutnya kita membahas tentang email. Email itu kita mempelajari tentang definisinya dulu. Definisinya itu surat elektronik yang menggunakan pengiriman pesan teks melalui internet. Ada pula keunggulan email. Keunggulan email pula terdiri dari 4 contoh. Yang pertama, kecepatan, daya murah, kemudahan pengiriman, dan pencatatan mudah. Kerugian email itu terdiri beberapa macam. Yang pertama, pengiriman tidak sukses, tidak semua orang memeriksa secara teratur, protokol email, SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Ada pula POP atau Post Office Protocol. Ada pula tampilan email yang kita membahas. Tampilan yang pertama itu atau alamat tujuan. Ada pula from atau pengiriman. Ada pula subjek atau topik surat, atau CC atau BCC atau yang menyertakan penerimaan lain, dan attachment yang mengirim file bersama email. Penggunaan email itu penggunaan email. Kita membahas penggunaan email itu yaitu mengirim, membaca, membalas, dan menghapus. Mailing list, sarana untuk mengirim email ke banyak orang sekaligus, sering digunakan diskusi. Materi selanjutnya kita bahas e-commerce. Definisi e-commerce yaitu transaksi barang, jasa, dan informasi melalui jaringan komputer atau internet. Ada pula kita membahas perspektif e-commerce. Yang pertama, komunikasi dan perdagangan, proses bisnis, layanan, pembelajaran, kolaborasi, komunikasi. Tipe e-commerce yaitu B2C atau business to consumer, B2B business to business, C2B consumer to business, C2C consumer to consumer, B2E business to employer. Model bisnis e-commerce yaitu penjualan online, affiliate marketing, lelang online, personalisasi. Manfaat e-commerce terbagi tiga macam, yaitu manfaatnya itu pertama bagi perusahaan, bagi konsumen, bagi masyarakat. Ada pula tantangan e-commerce yaitu keamanan, masalah hukum, dan kepercayaan pengguna. Materi terakhir kita bahas tentang kecerdasan buatan atau AI. Definisi kecerdasan buatan yaitu kemampuan mesin untuk meniru perilaku cerdas manusia, termasuk belajar dan memahami menyelesaikan masalah. Kategori definisi AI itu sudut pandang kecerdasan, sudut pandang penelitian, sudut pandang bisnis, sudut pandang pemrograman. Komponen utama AI yaitu basis pengetahuan, motor integrasi. Ada pula konsep penting dalam AI yaitu cocokkan pola. Contohnya terkini itu developer menggunakan cara permanen, murah, dan konsisten.